Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Maliarus dengan NIM 19050974011 dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Android. Untuk yang pertama di sini terdapat outline. Nah, outline di sini adalah garis besar yang akan kita bahas di dalam PPT ini. Yang pertama ada sejarah Android operating system, kemudian perkembangan Android operating system, kemudian perbedaan Android dan iOS. Next. Nah, untuk yang pertama merupakan sejarah Android operating system. Sejarah Android dimulai di tahun 2003. Nah, pada kala itu 4 sekawan bernama Andy Rubin, Chris White, Nick Serge, dan Rich Miner memutuskan untuk mendirikan sebuah perusahaan bernama Android. Selang 2 tahun setelah pendirian perusahaan tersebut, Google pun menawarkan untuk akuisisi perusahaan tersebut. Nah, walaupun sudah bergabung dengan Google di tahun 2005, debut Android baru mulai pada pertengahan tahun 2008. Pada kala itu, Google meluncurkan perangkat smartphone pertamanya, yaitu HTC Dream. Smartphone tersebut merupakan model ponsel pintar pertama yang menggunakan operating system Android. Nah, setelah sukses dengan produk HTC Dream, Google kembali berkolaborasi dengan HTC dan meluncurkan produk smartphone Nexus One. Sama seperti perangkat sebelumnya, Nexus One juga menggunakan sistem Android sebagai operating systemnya. Android pun mulai mendapatkan perhatian yang melimpah. Dari situ, operating system ini pun terus berkembang hingga berhasil menenggelamkan saingannya pada saat itu. Hingga saat ini, Android terus-menerus melakukan perbaikan fitur dan pengembangan untuk meningkatkan kenyamanan pengguna. Nah, itu tadi adalah secara singkat ya mengenai sistem operasi Android. Nah, untuk selanjutnya ada perkembangan Android. Untuk perkembangan Android yang pertama ada Android 1.0 yang bernama Alpha. Nah, versi Alpha ini pertama kali dirilis pada September 2008 dan tidak ditujukan untuk kebutuhan komersial. Walaupun belum dirilis secara komersial, versi Android ini telah dilengkapi dengan fitur dukungan akses web browser, streaming YouTube, pemutar media, Google Maps, dan sinkronisasi dengan aplikasi Google lainnya. Next, Android Beta. Android Beta ini diluncurkan pada 9 Februari 2009. Sama seperti pendahulunya, yakni Alpha, versi Android belum dirilis secara komersial, hanya diperuntukkan untuk satu perangkat. Pembaruan ini dilakukan untuk memperbaiki bug dan meningkatkan beberapa fitur seperti rincian lokasi pada aplikasi Maps, serta fitur menyembunyikan dan menampilkan tombol panggilan. Yang ketiga ada Cupcake. Nah, Cupcake ini baru ada pada tanggal 30 April 2009. Nah, untuk yang versi Cupcake ini generasi pertama yang dirilis secara komersial, dan berawal dari sinilah Android mulai menggunakan nama makanan manis kepada setiap versi Android yang dirilisnya. Beberapa fitur yang dimiliki Android Cupcake seperti dukungan akan rotasi layar otomatis, widget, dan keyboard virtual. Next, keempat, Donut.
Versi pembaruan selanjutnya adalah 1.6 Donut yang dirilis pada tanggal 15 September 2009. Nah, versi ini menambahkan beberapa fitur seperti persentase daya baterai, dukungan gestur, fasilitas pencarian di Android Market atau yang sekarang kita kenal dengan Google Play Store. Next, Android 2.0 iClear. Nah, selang sebulan Android melakukan pembaruan kembali untuk memperbaiki bug dan memperkaya fiturnya, tepat pada tanggal 26 Oktober 2009. Nah, untuk versi iClear ini terdapat beberapa fitur seperti multi-touch, live wallpaper, perubahan tampilan antarmuka, dan dukungan browser untuk HTML5. Next, Android Froyo. Android ini diluncurkan pada 20 Mei 2010. Dan pada versi ini sudah mulai dikenal luas oleh vendor atau pabrik ponsel. Nah, untuk versi Android ini membawa beberapa fitur seperti memperbesar gambar pada galeri dengan gestur, peningkatan fitur USB tethering dan hotspot WiFi, serta dukungan animasi GIF pada web browser. Next, Gingerbread. Nah, versi ini tidak bisa diragukan lagi. Android telah menjadi sistem operasi mobile yang populer. Nah, ini telah bekerja sama dengan Samsung dalam membuat produk Samsung Galaxy Series yang semakin menambah kepopuleran Android Gingerbread. Untuk rilisnya pada tanggal 6 Desember 2010. Untuk penambahan fiturnya terdapat dukungan NFC, fitur copy atau paste dengan memilih kata melalui layar yang ditekan, serta dukungan beberapa sensor lainnya. Next, terdapat Honeycomb. Versi Android berikutnya adalah 3.0 Honeycomb yang diperkenalkan pada tanggal 22 Februari 2011. Nah, versi Android ini dikhususkan untuk perangkat tablet PC dengan membawa beberapa fitur yang ditujukan untuk komputasi bisnis pada tablet. Nah, untuk fitur-fitur sendiri yang dimiliki oleh Honeycomb adalah seperti dukungan prosesor multi-core, dukungan obrolan video dengan Google Talk, dan percepatan saat berpindah aplikasi yang sedang berjalan dengan fitur multitasking recent apps. Next, yang keempat, terdapat Ice Cream Sandwich. Pada tanggal 19 Oktober 2011 meluncurkan versi terbaru, yaitu Ice Cream Sandwich. Versi ini membawa fitur yang dimiliki oleh Honeycomb sebelumnya untuk bisa berjalan pada smartphone yang sebelumnya hanya ditujukan untuk tablet PC. Selain fitur yang sebelumnya ada di Honeycomb, versi 4.0 juga menambahkan beberapa fitur lain seperti perbaikan antarmuka dan kostumisasi widget. Next, Jelly Bean. Nah, Jelly Bean ini dirilis pada 27 Juni 2012. Untuk Jelly Bean ini lebih berfokus pada peningkatan performa tampilan antarmuka. Nah, untuk fitur terbarunya adalah keyboard yang bisa dikostumisasi oleh pengguna dan dukungan gestur pada keyboard, UI yang lebih smooth, dukungan tampilan nirkabel, widget yang bisa diatur dan disesuaikan ukurannya. Next, terdapat KitKat. KitKat sendiri diresmikan pada tanggal 31 Oktober 2013. Untuk versi ini
meningkatkan optimalisasi dengan memberikan fitur yang lebih baik. Beberapa fitur yang dibawa Android KitKat seperti web views yang berbasiskan Chromium, lalu pengoptimalan kinerja terhadap perangkat dengan spesifikasi rendah, dan dukungan sensor batching dan step detector. Next, Lollipop yang dirilis pada tanggal 25 Juni 2014. Versi ini tidak hanya menjadi sistem operasi pada perangkat smartphone, namun juga telah berjalan pada perangkat mobile lainnya seperti Android TV dan juga Google Fit. Nah, beberapa fitur yang ditambahkan pada versi ini adalah user interface yang mengikuti desain Google, yaitu material design dan fitur factory reset protection untuk menjaga smartphone agar tidak direset apabila hilang. Next, Marshmallow. Ini diperkenalkan pada tanggal 5 Mei 2015. Untuk fiturnya sendiri adalah terdapat dukungan sensor sidik jari untuk mengakses smartphone, fasilitas menjalankan beberapa aplikasi pada tata letak layar dengan dukungan multi-window, kemudian dukungan platform virtual reality, dan kemampuan dalam mengurangi pemakaian bandwidth pada mode data saver. Next, Nougat. Ini diperkenalkan pada tanggal 19 Oktober 2016. Untuk versi ini berfokus pada peningkatan performa user interface sehingga lebih intuitif dan penggunaan aplikasi secara bersamaan lebih banyak pada fitur multi-window. Selain peningkatan fitur tadi, Android ini juga menambahkan beberapa fitur lain seperti dukungan cahaya malam atau mode malam, keyboard default yang dapat mengirim animasi GIF langsung, dan dukungan panggilan multi-endpoint. Next adalah Pi. Ini merupakan versi Android terbaru yang dirilis bulan Agustus tahun 2018. Nah, fitur unggulan yang dimiliki Android versi Pi ini adalah kemampuan AI atau kecerdasan buatan. Dengan fitur AI smartphone, kamu akan menganalisa dan mempelajari pola pemakaian kamu menggunakan smartphone secara otomatis. Selain itu, fitur lainnya yang diusung seperti Adaptive Brightness yang akan menyesuaikan kecerahan layar secara otomatis dan dukungan pada ponsel bezel-less. Nah, next, nama Android berikutnya yang paling terbaru tidak diberi nama seperti pendahulunya yang berkaitan dengan makanan manis. Versi Android terbaru diberi nama Android 10 untuk memperingati bahwa Android telah mencapai 1 dekade secara komersial. Versi Android 10 ini lebih berfokus pada penyempurnaan mode malam atau gelap, serta peningkatan fitur sound amplifier untuk mengatur kualitas audio. Nah, next, kita sudah berada di pembahasan yang ketiga, ada perbedaan Android dan iOS. Untuk dari segi performa, iOS tidak membutuhkan jumlah besar RAM karena dapat menyimpan lebih dari selusin aplikasi hanya dengan 2 GB. Sementara resolusi beberapa model mungkin tampak rendah. Kerapatan pixel iPhone tetap lebih dari cukup. Terlebih, resolusi yang lebih rendah berarti lebih sedikit kerja untuk GPU yang dapat mengurangi penggunaan daya baterai. Lalu faktanya, bahkan iPhone generasi yang lebih tua cenderung mengalahkan flagship Android yang lebih baru dalam tolok ukur. Secara keseluruhan, memang ponsel Android hampir selalu memiliki spesifikasi perangkat keras yang unggul di atas kertas. iPhone menawarkan kinerja yang lebih baik di sebagian besar kasus. Kemudian next,
Yang terakhir ada jenis sistem tertutup versus terbuka. Jika kamu tidak menginginkan apapun di luar yang bisa kamu dapatkan melalui Apple, sistem tertutup yang ditawarkan iPhone bukan masalah. Namun bila kamu merupakan pengguna iPhone yang membeli e-book Amazon dari aplikasi Kindle atau menonton film Google Play menggunakan Play Film, iPhone mungkin bukan pilihan yang tepat. Android yang merupakan open source jauh lebih terbuka untuk aplikasi alternatif. Jadi, jika perpustakaan musikmu didasarkan pada iTunes, maka kamu terkunci di iPhone. Bagi sebagian besar pengguna, ini adalah perbedaan yang tidak membuat perbedaan, tetapi jika kamu lebih suka sistem terbuka daripada yang tertutup, hal ini merupakan pembeda yang terpenting. Nah, kemudian sekian dari saya pembahasan sedikit mengenai Android, baik dari sejarah, perkembangan maupun perbedaan. Sekian dari saya, bila saya ada salah kata mohon maaf. Semoga penjelasan dari saya ini bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.